Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat dummy leg di bagian punggung elbow atau dummy leg eccentric back of elbow. Yang kita maksudkan adalah seperti ini. Kita gunakan elbow 10 in vertikal, kemudian kita gunakan elbow, kita gunakan pipa 6 in sebagai dummy-nya, dimana center pipa 6 in tidak satu center dengan elbow 10 in, tetapi posisi rata punggung elbow 10 in seperti ini. Kita akan gambarkan dengan 8 ordinat. Jadi kita bagi dulu. Inside diameter pipa 6 inci menjadi 8 ordinat. Kita kopikan dari yang kemarin. Sudah kita bagi menjadi 8 ordinat. Kemudian pembagian 8 ordinat ini atau 40 derajat ini kita kopikan ke atas dengan base copy bagian punggung dummy leg ketemu bagian punggung elbow seperti ini. Kemudian kita garis untuk memproyeksikan. Kita garis dari sini ke sana, dilebihkan aja terlebih dahulu. Kemudian garis yang kedua kita gunakan warna hijau. Kita copy saja biar lebih cepat. Kemudian garis yang ketiga kita gunakan warna biru. Sudah. Kita perpanjang dulu. Kemudian berikutnya kita gunakan warna hijau kembali karena ini simetris, dan selanjutnya kita gunakan warna merah untuk mencari proyeksi pipa 6 in rata punggung elbow ke bagian permukaan elbow. Nah, kita buat bantuan dari sini, kemudian kita tarik garis horizontal, kita tempatkan seperti ini. Dengan perintah trim kita potong bagian yang garis yang tidak diperlukan. Kemudian di sini kita extend supaya proyeksi menyentuh di bagian punggung elbow seperti ini. Yang berlebih kita trim. Sudah menyentuh punggung elbow, proyeksi dari pipa 6 in dummy leg seperti ini sudah menyentuh. Kemudian kita tinggal proyeksikan ke bawah. Kita mulai dari garis merah terlebih dahulu, kita lebihkan, kemudian sisi yang berlawanan kita lebihkan, kemudian garis yang berwarna hijau kita proyeksikan sampai menyentuh elbow, kita lebihkan dulu yang berwarna hijau. Satu lagi, kemudian yang berwarna biru kita lebihkan proyeksinya terlebih dahulu. Setelah itu kita rubah kursor ke kursor bidang vertikal, kita pilih bidang vertikal yang sesuai, yaitu bidang vertikal right. Kemudian
dengan pembatas offset diameter lingkaran elbow, kita trim proyeksi yang berlebih. Seperti ini, kita trim. Sudah terbentuk garis proyeksi di bagian punggung elbow. Selanjutnya kita rubah kursor vertical right menjadi front. Kita gambar lingkaran seperti ini. Kita mulai dari warna biru terlebih dahulu. Proyeksi pipa dummy leg sudah terbentuk di permukaan elbow 10 in. Kita buang yang tidak diperlukan. Kemudian yang berwarna hijau kita buat lingkaran dengan radius seperti ini. Kemudian kita trim. Sisi satunya sama langkahnya kita kerjakan. Kemudian kita trim yang tidak diperlukan. Selanjutnya yang berwarna merah kita buat lingkaran proyeksinya di bagian luar atau di bagian punggung elbow. Satu lagi. Seperti ini. Kita trim kembali. Kalau kita perhatikan di permukaan elbow sudah terbentuk proyeksi garis pembagian inside diameter dummy 6 in di punggung bagian belakang elbow. Ada garis merah, hijau, kemudian biru. Selanjutnya inside diameter ini kita kopikan dulu supaya lebih mudah. Dengan perintah surface kita selesaikan dulu bentuk penampang perpotongannya. Kita tarik seperti ini. Kita ubah warna ininya supaya lebih mudah dipahami. Kita gunakan warna lain. Oke. Kita cek tanda aktif pipanya di atas, extension pipe-nya di atas. Kita coba rotasi dulu untuk mempermudah mencari potongan penampang. Kita rotasikan dengan perintah rotate. Kita rotasikan 180 derajat. Kemudian kita kembalikan ke posisi semula seperti ini. Sekarang dengan perintah trim kita selesaikan surface, trim, kita selesaikan bentuk penampang perpotongannya. Kita pilih ini, kemudian kita pilih elbow, kemudian kita buang yang tidak diperlukan. Sudah terbentuk penampang potongan dummy leg 6 in ke elbow 10 in. Kita tinggal mencari bentuk penampang sebenarnya. Kita proyeksikan garis yang berwarna biru
yang di sini menyentuh garis yang berwarna biru juga. Ini adalah koordinat garis yang berwarna biru. Garis yang berwarna biru akan memotong lingkaran yang berwarna biru seperti ini. Kita cari perpotongannya. Nah, perpendikuler seperti itu. Kemudian yang ini kita copy ke perpotongan tadi, midpoint atau perpendikuler tadi. Kemudian kita selesaikan untuk penampang potongannya. Seperti ini sudah terbentuk penampang potongan dari 3 dimensi modeling IPA Damilek 6 in ke Elbow 10 in. Kita agak geser lebih jauh supaya lebih mudah dipahami. Oke. Selanjutnya kita tinggal proyeksikan pembagian 8 ordinat ini ke atas. Kita mulai dari yang berwarna merah terlebih dahulu. Jadi ini kita tarik sampai menyentuh ini. Kemudian yang sebelah sini juga sampai menyentuh tegak lurus dengan garis merah yang di atas. Kemudian yang berwarna hijau yang ini kita akan pertemukan dengan yang berwarna hijau juga. Kita mulai dari sini. Ini bertemu dengan garis yang berwarna hijau di atas. Oke, kita ganti warnanya sekalian. Yang hijau ketemu dengan hijau seperti ini. Kemudian di sisi sebelah kanannya kita selesaikan. Hijau kita proyeksikan sampai ketemu dengan yang berwarna hijau di atas. Ini juga kita proyeksikan sampai perpendikuler seperti ini. Kemudian yang terakhir yang berwarna biru. Ordinat, calon ordinat yang berwarna biru. Kita sentuhkan seperti ini. Selanjutnya 3 dimensi ini kita copy, kita pindahkan, kita tinggal selesaikan ordinatnya. Yang ini kita hapus. Terbentuk seperti ini. Kita selesaikan. Di kursor vertikal front kita potong yang biru dengan yang biru. Kemudian yang hijau dengan lingkaran yang hijau seperti ini.
sebelah sini masih ada yang hijau, kita potong. Kemudian yang merah kita potongkan juga. Di bagian ini ada yang merah belum dipotong, kita potong. Kita cek ordinat sudah terpotong semua sesuai garis lengkung di permukaan elbow. Selanjutnya kita tinggal memendekkan bagian yang bawah sampai menyentuh seperti ini. Ordinat yang hijau sudah, ordinat yang merah kita pendekkan seperti ini. Kemudian berikutnya ordinat yang hijau yang di bagian punggung kita drag sampai menyentuh intersection seperti ini atau endpoint. Kemudian yang berwarna biru kita klik, kita drag sampai perpotongan juga. Sisi berikutnya masih ada ordinat yang berwarna hijau, kita pendekkan. Sudah, kemudian yang berwarna merah kita pendekkan, yang berwarna hijau yang terakhir kita pendekkan seperti ini. Sudah terbentuk panjang ordinat ini yang berwarna hijau, biru, kemudian hijau, kemudian merah, kemudian hijau lagi, biru lagi, hijau lagi, merah lagi, hijau lagi, kemudian biru. 8 ordinat ini bisa kita pindahkan dengan cara kita buat dulu sirkumferen pipa dummy leg 6 in. Ini sirkumferennya 528.73. Kita pindahkan ke sini. 528.73. Oke, kita gunakan warna putih biar kelihatan berbeda dengan garis ordinatnya. Kemudian lingkaran sirkumferen ini, panjang garis sirkumferen ini kita bagi 8. Jadi 528.73 kita bagi 8 mendapatkan hasil 6609. Kita buat lingkaran dengan radius 6609 seperti ini. Kita cek, ini adalah sirkumferen dibagi 8 bagian. Kemudian lingkaran ini kita copy ke kanan, kita copy ke sebelah kiri juga. Kemudian ordinat yang sudah terbentuk kita tempatkan. Yang pertama yang berwarna biru, yang paling puncak kita copy, kita tempatkan di bagian 8 bagian yang tengah. Kemudian ke sebelah kanan kita tempatkan yang hijau seperti ini di bagian ini. Kemudian bergerak lagi sebelah kanan ordinat yang berwarna merah. Kita kerjakan separuh yang sebelah kanan dulu biar mudah memahaminya. Kemudian yang berikutnya ordinat yang berwarna hijau yang masih di separuh pipa dummy yang sebelah kanan. Ini sudah
Ordinatnya sudah terbentuk semua. Untuk sebelah kiri sama, kita tinggal copy saja. Yang ini bisa kita cerminkan dengan perintah mirror. Kita pilih mirror 3 dimensi, garis cermin di sini. Nah, sudah terbentuk. Kemudian kita bisa putar. Kita hilangkan dulu lingkaran bantuan pembagi 8 bagiannya. Sudah terbentuk koordinat, ini akan membentuk lengkungan seperti ini. Nah, kita coba putar ke bidang datar biar mudah dipahami. Nah, jadi yang ini kita rotasikan ke bidang datar seperti ini. Sudah terbentuk, kursor kita normalkan kembali. Selanjutnya kita selesaikan dengan perintah 3 point. Untuk kelengkungannya kita hubungkan 3 titik seperti ini, kemudian kita hubungkan 3 titik lagi seperti ini. Nah, yang sebelah ini kita siasati dengan cara seperti ini. Sumbu yang hijau kita kopikan. Karena 3 point bekerja dengan 3 titik, jadi kita siasati dengan cara seperti ini. Kita hubungkan. Oke, sudah terbentuk kelengkungannya. Kemudian yang tidak diperlukan kita trim. Ini agak kurang berfungsi. Kita trim. Selanjutnya di bagian yang sini sama, kelengkungan yang terbentuk kita mirrorkan saja untuk mengcopy. Mirror. Kita pilih mirror 3 dimensi. Sudah terbentuk. Selanjutnya kita gunakan dimensi linear. Kita copy saja dari yang sudah ada supaya lebih cepat. Format di sini kita gunakan. Kita ukur per 8 bagiannya terlebih dahulu. Kita cek, sudah membentuk. Kemudian ini kita copy untuk mengukur sirkumferen, menampilkan sirkumferen. Kita agak lebarkan sedikit. Kita ukurkan ulang sirkumferen dari dummy LED 6 in yang kita pakai. Sudah tampak angka 529, 528,73, jadi dibulatkan 529. Kemudian untuk di bagian ini kita copy dari format yang kemarin, kita copy seperti ini. Kita akan ukurkan ulang. Koordinat yang berwarna hijau kita ukur. Di dummy leg center kemarin harga ordinat berwarna hijau 32, sekarang di dummy leg back of elbow atau rata punggung belakang elbow ini 40. Kemudian yang ini kita kopikan lagi untuk mengukur ordinat yang berwarna merah. Kita ukurkan ulang. Didapatkan harga 139. Kemudian
ini kita gunakan untuk mengukur ordinat yang berwarna hijau yang kedua. Kita ukurkan ulang, didapat angka 240. Kita kopikan lagi untuk mengukur ordinat yang paling puncak, ordinat berwarna biru. Seperti ini, didapat harga 290. Jadi bentuk lengkungan ini sudah terbentuk, kita tinggal menampilkan di layout 8 ordinat template drawing for dummy leg 6:2. Kita rubah dulu judul gambar kita. To back of elbow atau bagian punggung. Of elbow 10 in. Ini kalau terlalu besar kita bisa atur ketinggiannya dari 0,18 kita kecilkan saja 0,16 misalkan. Nah, otomatis angka hurufnya akan mengecil, font hurufnya. Kemudian kita coba tampilkan di viewport yang utama. Kita klik, kita aktifkan viewport. Kemudian kita pilih kerjaan kita tadi. Ini bagian kerjaan yang kita kerjakan tadi. Kita atur penempatannya seperti ini. Kemudian kita nonaktifkan. Kita gunakan viewport berikutnya untuk menampilkan tampilan 3 dimensinya. Yang ini kita aktifkan. Nah, kita tampilkan bagian yang ini. Oke, kita edit dulu di modelnya. Kita kembalikan. Yang ini ke bagian ini. Sehingga kita kembali ke layout, kita soroti, kita aktifkan layout penampil 3 dimensinya. Seperti ini. Oke. Kalau sudah dirasa cukup, kita kembalikan ke viewport utama, digabungkan. Masih terlalu besar, kelihatan. Kita edit dulu. Diperkecil. Kita coba masukkan lagi, gabungkan dengan viewport utama. Masih terlalu besar. Kita coba edit lagi. Nah, yang seperti ini sudah cukup. Kita tempatkan. Kemudian viewport satunya, kalau ingin menampilkan penampang secara detail, kita harus keluarkan dulu. Penampang ini kita copy. Kemudian kita sisakan penampangnya saja, yang ini dihapus. Sorry. Kita ulangi. Jadi penampang ini kita kopikan. Nah, tampak seperti itu. Kita coba putar. Ya, yang ingin kita tampilkan seperti ini. Kita kembali ke layout. Kita buka penampang potongan
dummy. Nah, kita cari hasil kerja kita tadi. Ini hasil kerja kita yang terakhir adalah ini. Kalau kurang besar diperbesar. Setelah sesuai, kita klik, kita nonaktifkan viewportnya, kemudian kita move ke viewport penampil utama. Kalau dirasa kurang kecil, kita bisa edit viewportnya, kita perkecil seperti ini. Kita coba gabungkan lagi ke penampil utama. Tampilan dummy leg 8 ordinat untuk dummy leg 6 in ketemu punggung elbow 10 in sudah kita bentuk seperti ini. Mudah-mudahan keterangan ini bisa dipahami dan bisa dikembangkan lagi dengan membuat ordinat yang lebih besar, nantinya 12 ordinat, kemudian 16 ordinat, 20 ordinat, 24 ordinat, sesuai ukuran besar kecilnya dummy leg yang diperlukan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalau menganggap video ini berguna, silakan disebarkan ke orang lain supaya bisa ikut memahami juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.